setelah aku mengucap seperti itu, aku nggak akan pulang dari sini sebelum sampean sendiri yang ngusir sampean, aku nggak akan pulang. Tiba-tiba lampu itu normal. Nah, dan menggunakan suara lantang. Tamu tadi nggak pulang. Nah, anehnya yang bikin unik ini ya, waktu di situ apa nggak ada yang ngasih tahu kalau ada aku di situ. Aku ketemu sama beliau itu nggak lama. Yang intinya sekali, tapi wejangan dari awal sampai akhir semua bermanfaat sampai detik ini pun, dan nggak ada yang nggak bermanfaat buat saya. Makanya walaupun pertemuan sekali itu sudah aku anggap beliau ada guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Cerita Misteri. Buat para sahabat, subscriber, buat para penonton channel video ini, dan buat yang belum nonton pun, saya doakan mudah-mudahan dimanapun Anda berada, di alam nyata ataupun alam gaib, saya doakan sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti semakin oke. Di kesempatan kali ini saya sudah ganteng banget seperti ini, udah pakai topi, jos sekali ya sahabat. Saya mau bertanya-tanya lagi dengan Mas Yanto ataupun Mas Ronggolawe. Mungkin pertemuan sebelumnya saya belum pernah menanyakan karena saking sibuknya kita jalan-jalan ya Mas ya. Nah, di sini saya pribadi mau menanyakan, Mas Yanto itu kalau boleh saya tahu bergurunya di mana aja? Ini mohon maaf sebelumnya ya Mas ya. Monggo dijawab Mas. Ya mungkin dari Jawa ataupun Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat. Kalau boleh tahu monggo dijabarkan Mas. Biar pemirsa ini juga nggak penasaran itu Mas Yanto gurunya orang mana sih ya gitu kan. Dan saya sendiri pun juga kadang bertanya-tanya kok bisa seperti itu gitu. Jadi gini ya, kalau masalah di dalam guru itu yang lebih utama, dan yang utama itu adalah guru dari guru sejati, yaitu guru dari diri sendiri. Tapi untuk mencapai kesejatian atau mencapai ketemunya guru sejati ini membutuhkan orang-orang hebat, yaitu para guru. Jadi bukan berarti aku memungkiri ya, semua itu tetap dibutuhkan sosok atau mungkin guru yang luar biasa sehingga mencetak muridnya yang lebih ngerti, yang lebih paham tentang keilmuan. Jadi di dalam aku belajar atau berguru itu ya alhamdulillah ya, jadi sepaham saya dan sepengetahuan saya di dalam ilmu itu ada 3 bagian, ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ilmu kejawen, ilmu Jawa atau yang dikatakan kejawen. Terus yang kedua ilmu Islam atau ilmu agama yang diajarkan oleh para kiai, seorang kiai. Terus yang ketiga itu ilmu ilmiah, yang dikatakan ilmu metafisika atau yang dimaksud perwujudan atau istilah kata yang nyata lah gitu ya. Jadi semuanya itu sebenarnya semuanya itu berarti, semua berguna. Makanya saya sarankan kepada semuanya, kepada teman-teman semua dimanapun berada, di saat kalian belajar jangan pernah menjadi sosok yang fanatik. Dalam arti fanatik itu rata-rata kan seperti ini Mas, orang belajar itu kadang-kadang kalau dia sudah belajar di kejawen, dia nggak mau dengar omongan dari Islam atau dari kiai. Terus kadang-kadang dia juga nggak mau mendengar yang kata ilmiah dari para dokter. Nah, itu namanya fanatik dan itu sangat merugi. Jadi kurang lengkap, karena di dalam dunia nyata ini ya ada 3, yaitu ada kejawen. Kenapa dikatakan kejawen? Kejawen itu yaitu karena kita dilahirkan di tanah Jawa, jadi kita harus tahu yang namanya adat istiadat atau namanya budaya, atau mungkin yang dikatakan ya tata cara hidup orang-orang dulu kita, yaitu
salah satu keturunan kita itu orang Jawa, itu Kejawen. Nah, terus dari yang dikatakan ilmu Islam atau ilmu, jadi hukum-hukum agama Islam seperti apa, dan itu catat. Terus kehebatan, kekuatan ayat-ayat Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai satu, jadi kalau bisa semuanya dipelajari, jangan sampai jadi fanatik. Begitu juga ilmu ilmiah. Jadi gini, kita nggak akan bisa memungkiri satu contoh seperti ini. Misalkan sampean ini kekurangan makan, otomatis akan terjadi kekurusan atau kelemahan di dalam fisik. Ya, kecuali orang puasa loh ya, kalau puasa jangan ditanya. Jadi intinya kalau kita kekurangan konsumsi, entah itu vitamin atau protein, itu fisik kita akan melemah. Nah, itu yang dikatakan ilmu ilmiah atau permainan otak. Ada yang dikatakan otak alam bawah sadar, otak sadar. Kalau di dalam ilmu ilmiah itu ada yang mengatakan apa, theta, alpha, delta, ya seperti itulah, itu bahasan yang ilmiah ya seperti itu. Nah, di situ pesan saya, semua harus dipelajari supaya kita paham, tidak timbang di situ. Pokoknya jangan sampai fanatik lah. Itu pesan saya supaya bisa sukses di dalam pembelajaran. Nah, ini kalau boleh saya tahu Mas, untuk pertama tadi kan ada ilmu Jawa ya. Nah, mungkin kalau boleh saya tahu nih, yang menuntun ataupun guru Mas Yanto sendiri di dalam ilmu kejawen itu kalau boleh tahu siapa Mas? Oh, jadi guru saya yang dari Kejawen itu? Iya, yang dari Kejawen. Sebenarnya kalau dari guru saya yang Kejawen itu banyak, satu dua orang. Yang mungkin paling berkesan di ya. Mas Yanto. Ya, ada salah satu, dan beliau saat ini sudah almarhum ya. Ya, kita doakan semua, mudah-mudahan beliau selalu diberikan keselamatan di alam kuburnya, diangkat derajat makamnya, diampuni semua dosa-dosanya, dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Yaitu jadi gini Mas, ini yang paling berkesan ya. Kalau guru saya sih banyak, yang guru Kejawen banyak, cuman ini yang paling berkesan. Jadi waktu itu aku masih di dalam proses pencarian jati diri. Dalam arti waktu masih haus-hausnya tirakat atau puasa. Nah, waktu itu aku lagi menjalani puasa mutih selama 3 minggu. 3 minggu tapi nggak langsung full 21 nggak, jadi 1 minggu berhenti, 1 minggu, 1 minggu. Satu ketika waktu itu aku di Jakarta mau pulang kampung. Nah, pas kebetulan pertengahan aku melakoni tirakat mutih itu tadi, tiba-tiba aku di dalam kereta Mas itu waktu itu. Di dalam kereta, kok di dalam bayangan atau di dalam benak batin atau pikiranku ini nampak salah satu sosok. Nampak salah satu sosok. Di situ aku bingung, ini siapa? Kok ini ada sosok, tapi kok selalu nampak, dan aku nggak pernah tahu siapa beliau dan di mana tempat beliau. Tapi waktu itu aku coba minta petunjuk sama Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah ini siapa? Kok selalu ada nampak di dalam pikiran, ini manusia atau bukan? Di situ aku mendapatkan satu gambaran atau jawaban petunjuk. Alhamdulillah Allah di situ menjawab. Dan di dalam rasaku tuh ada kata-kata seperti ini, dia adalah manusia dan dia masih hidup. Kok yang bikin aku aneh itu gini, aku nggak pernah melihat atau belum pernah ketemu beliau, belum pernah istilah mau ketemu aja belum, apalagi membayangkan gitu. Tapi kok tiba-tiba ada di dalam pikiran itu atau batin ini tadi. Nah, aku pikir tuh ini siapa dia. Akhirnya aku bertanya kepada Allah, aku minta siapa beliau. Nggak, di situ nggak ada jawaban. Cuman aku dikasih arahan kalau beliau itu adalah orang Tuban. Nah, yang anehnya lagi, yang bikin aku bingung lagi, karena di zaman saat ini ya, zaman yang sudah modern ini, katanya di dalam petunjukku ini, beliau ini hidup di tengah-tengah yang namanya apa ya, kalau orang Tuban itu bilangnya boro, atau di jauh dari pemukiman masyarakat, yang mungkin tadinya itu hutan terus tapi udah ada perkebunan di situ ya. Jadi beliau ini hidup sendiri di tengah-tengah boro atau di tengah-tengah apa ya, itu semacam
Macam kayak bukan, kalau saya bilang hutan, di situ hutannya udah nggak ada. Jadi perkebunan yang luas ya. dan di tengah-tengah itu, dan jarak rumahnya beliau dengan pemukiman masyarakat itu mungkin berkisar 1 atau 2 kilo. Jadi bener-bener sendiri. Nah, aku semakin bingung di saat ada penjabaran seperti itu, dan katanya aku harus mencari beliau itu. Akhirnya di kereta itu aku mikir, terus aku mencari kemana? Ke Tuban. Lah Tuban ini luas, Mas. Ya. Kemana arahnya? Apakah mungkin ada lah? Akhirnya sampailah aku di kampung. Aku 3 hari di kampung nggak bisa tidur. Ya mungkin karena efek dari aku melakukan satu tirakat itu tadi, mungkin itu juga pengaruh. Tapi yang anehnya ini, sosok ini nggak hilang dari batinku, selalu nampak dan selalu wujud, dan seolah-olah aku disegerakan harus ketemu beliau kan gitu. Satu ketika tanpa kesengajaan aku lagi merenung sambil kebingungan, karena ini siapa dan kenapa kok nampak di dalam batinku, di dalam pandanganku ini. Tiba-tiba ada salah satu temanku. Jadi aku punya teman, dan nah, datanglah ke rumah, nanya. Waktu itu dia tanya, kapan datang? Aku bilang, oh udah dari kemarin. Nah, temanku ini karena dia sudah pengalaman ya, udah kesana kesini, bahkan dia itu di mana ada kiai, di mana ada orang ngerti, di situ dia tahu. Aku coba bertanya kepada mereka, pada dia itu tadi, kamu tahu nggak, atau kamu punya nggak kenal orang yang hidupnya di, ya dikatakanlah tengah hutan lah, yang hidup sendiri tanpa keluarga? Oh ya ada. Nah, emang masih ada? Ada. Paling ini yang kamu cari. Siapa namanya? Mbah Sumantari. Mbah Sumantari. Akhirnya di situ aku nggak mau lama-lama, karena ditambah aku juga penasaran apa orang ini yang aku cari. Akhirnya aku ajak temanku ini, ayo kita ke rumahnya. Ayo berangkatlah ke sana. Di situ Mas, aku tuh kaget di saat perjalanan dari kampung menuju ke pemukiman beliau ini tadi. Itu aku sangat kagetnya tuh begini, kok semua mirip, kayak semacam dejavu. Kalau dejavu kan sesuatu yang lama terjadi kan, ini nggak dejavu, jadi mirip dengan gambaranku. Nah, pas nyampe situ, waktu itu karena kondisi malam, aku nyampe sana itu sekitar jam 9 malam lah. Lah di situ belum ada penerangan, karena di ini ya, kalau di Boro atau di hutan itu tadi kan nggak ada penerangan. Di situ gelap banget. Tadinya aku, ini bener apa enggak ya? Ini arahnya kemana kan? Akhirnya tetap aku ikutin temanku ini, bener. Di tengah-tengah tuh ada satu rumah. Akhirnya sampailah aku ke situ, dan di situ waktu itu belum ada listrik, masih menggunakan lampu apa tuh yang dulu pakai minyak itu, minyak tanah ya. Ya uplek ya. Uplek, kalau di Jawa namanya uplek. Nah, aku sampailah di situ, terus aku diem di situ. Kok ada kemiripan ya dari pandangan ini. Lah, kebetulan di situ ada 2 muridnya yang sedang di situ. Murid dari beliaunya Mbah Dari Sumantari beliau. tadi. Nah, akhirnya aku tanya kepada ada 2 orang itu. Ini bener rumahnya Mbah Sumantari? Oh ya Mas. Akhirnya aku, oh ya, aku dipersilakan masuk ke rumahnya beliau itu. Terus waktu itu beliau ini kondisinya lagi nggak tahu. Waktu itu muridnya bilang ke saya, maaf Mas, ini mereka manggilnya bukan guru atau kiai, tapi beliau manggilnya mereka itu mbah, karena udah sepuh, usianya sudah, waktu ketemu itu beliau itu 97 tahun. Waktu itu si mbahnya lagi sujud dan gitu ya. Sebenarnya aku juga nggak tahu apa tuh sujud itu seperti apa, bagaimana. Aku jawab begini aja waktu itu, ya udah nggak apa-apa, aku tungguin. Nah, si muridnya ini ngomong lagi ke saya, tapi maaf Mas, karena si mbahnya ini biasanya kalau sujud mulai jam segini, biasanya bangunnya besok pagi. Aku bingung juga di situ, kok
kuat ya, sujud dari malam sampai ke pagi. Tapi karena kekuatan dalam arti aku penasaranku yang luar biasa waktu itu, pengen tahu apa ini orangnya atau tidak, penasaran di situ. Intinya rasa penasarannya. Aku ngomong akhirnya ke salah satu muridnya ini, oh nggak apa-apa, aku akan tungguin sampai kapanpun beliau selesai, aku tungguin. Akhirnya muridnya pun ngomong, ya udahlah kalau emang masnya mau nunggu ya monggo. Karena aku tungguin mas di situ. Karena mungkin ya di situ ya mungkin Allah mengabulkan apa yang jadi doa-doa aku kan, harapanku. Tiba-tiba 1 jam kemudian beliau itu bangun, karena beliau usianya udah sepuh, dipatuk gitu. Nah batuk, wah ini bangun dia. Nah keluarlah beliau itu dari kamar, kaget dengan adanya aku tadi. Loh ini ada tamu? Iya mbak. Karena udah sepuh jadi aku manggilnya mbah waktu itu kan. Lah di situ ditanya mas sama beliau, kamu siapa namanya? Namaku, ngomong aku, perkenalkan namaku ini mbah. Aku ditanya sama beliau, kamu kesini tuh mau apa? Bingung kan ya, karena tujuanku aku mau jawab apa. Nah cuma yang bikin anehnya itu ternyata orang yang waktu itu ada di dalam batinku, di dalam pandanganku itu adalah dia. Dan sesuai postur tubuhnya, tempat tinggal itu sesuai. Nah, di situ aku semakin kok iya ya, ini orangnya yang ada di dalam. Akhirnya di situ aku bingung di waktu ditanya, kamu kesini mau apa? Apalagi beliau mengatakan begini waktu itu, aku ini orang bodoh. Aku ini bukan kiai, aku ini bukan orang ngerti, aku ini bukan orang pinter, aku ini bukan dukun. Kok kamu jauh-jauh ke sini tuh mau apa? Bingung kan? Akhirnya aku simpel aja udah bang, aku niat ke sini ingin belajar ilmu. Padahal yang aku nggak tahu ilmunya seperti apa yang aku pengen bertanya. Dan di situ beliau langsung menjawab. Lebih bingungnya lagi waktu itu beliau menjawab seperti ini. Ilmu apa yang pengen kamu pelajari? Lah tambah bingung. Akhirnya di situ aku cuman diem. Nah, karena beliau juga menjabarkan karena ilmu itu banyak kan gitu. Makanya aku pasrah. Ya nggak tahu, pokoknya intinya aku akhirnya menceritakan. Tapi beliau memotong waktu aku menceritakan waktu kejadian aku di rumah dan waktu di kereta itu tadi. Akhirnya beliau itu bertanya kepada saya tentang masalah waktu itu apa tuh kan di Jawa ada yang namanya gending, yaitu lirir. Waktu itu aku ditanya, Le, kamu bisa nyanyi lirir? Oh bisa mbah, wah dengan PD-nya aku kan itu bisa. Coba mbah pengen denger kan itu. Akhirnya aku ya karena kebetulan aku hafal nadanya itu kan hafal kamu waktu itu aku nyanyi. Nah setelah itu aku ditanya sama beliau, apa arti maknanya lirir itu? Ya, nggak tahu mbak kan aku. Nah gimana sih Le, kamu itu bisa nyanyi tapi kok nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya? Lah emang selama ini aku juga nggak pernah tahu kalau itu tuh ternyata sangat luar biasa makanya. Lah akhirnya aku ngomong terus terang, ya maaf mbak, aku karena aku nggak tahu apa makna dan arti dari apa itu syairan ini atau lagu ini, ya mohon dijabarkan. Alhamdulillah beliau disitu menjabarkan satu persatu ya. Jadi lilir dari awal sampai akhir itu. Lah di situ wah aku semakin ini. Nah terus banyak sih wejangan beliau yang disampaikan ke saya itu banyak. Dan terakhir kali beliau minta kepada saya itu seperti ini. Udah Le, kamu jangan pernah kesini lagi. Itu beliau Iya, langsung jangan pernah kesini lagi kan gitu. Dalam hatiku, loh kenapa aku dilarang? Udah kamu cukup, kamu kesana kesini cukup, kamu cukup berhenti di tengah-tengah waktu itu. Dan kamu jangan kesini lagi kan. Waktu itu aku masih anggap itu apa ya, bahasa yang masih ringan lah ya.
memang alhamdulillah waktu itu beliau ngasih wejangan banyak banget ya untuk saya, wejangan dari tentang masalah kehidupan, kesehatan hidup dan sebagainya itu dijabarkan oleh beliau, bahkan inti dari hidup dan tujuan kita hidup itu kemana, alhamdulillah beliau itu menjabarkan. Nah akhirnya nggak lama aku pamit pulang kan. Nah setelah di lapangan satu persatu yang beliau jabarkan, yang beliau wejangkan ke saya, semua itu fakta dan nyata, bahkan terjadi di situ. Lah namanya manusia mas ya, jadi seolah-olah kita itu yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak paham jadi paham. Otomatis kita kan punya rasa ingin mengucapkan mungkin terima kasih lah, kalau istilah kata ingin menyambung silaturahmi lah. Bahkan aku lupa kalau waktu itu beliau mengatakan kamu jangan kesini lagi, ini yang terakhir. Padahal itu aku yang pertama, baru ke situ tuh pertama, malah dikatakan ini yang terakhir, cukup kamu berdiri di tengah. Waktu itu aku masih bingung apa maksudnya. Nah setelah ada penjabaran dan itu semua terjadi mas, akhirnya aku pulang lagi ke kampung kan, aku merantau lagi kan waktu itu, aku pulang ke kampung, aku kepengen mengucap terima kasih kepada beliau waktu itu. Lah tiba-tiba di jalan tuh aku bingung, lupa, ya aku anggap itu lupa aja lah. Tapi karena kampungnya kan aku orang Tuban, dia juga orang Tuban, cuma berjaraknya itu lumayan sih waktu itu. Dan situ aku mau datang ke rumahnya tuh muter-muter, nyasar kemana-mana. Akhirnya karena semangatku, karena keyakinanku pasti aku ketemu, aku nggak akan pulang sebelum aku ketemu rumahnya dan ketemu beliau lagi kan gitu. Alhamdulillah, karena yang namanya apa ya, yang namanya usaha tidak namanya hasil nggak akan berkhianat dari usaha. Terus kata-kata sobat teman bakal tinemu kan, aku yakin dengan itu. Alhamdulillah ketemu rumahnya beliau, aku datang ke situ, dan di situ pun waktu itu ada, kalau nggak salah seingat saya tuh ada 3 atau 4 orang di situ, tapi di situ ada juga satu perempuan. Aku datang sama dengan yang pertama, katanya kalau yang pertama katanya Mbah lagi sujud, kalau yang itu Mbah lagi sakit. Nah terus aku ngomong sama mereka, aku pengen ketemu, tapi Mbah nggak bisa diganggu, Mbah lagi sakit, ya udah nggak apa-apa, karena niat saya juga satu ingin silaturahmi. Ya wis lah, aku di situ. Tapi waktu itu udah berbeda mas suasana, karena aku cukup lama ya untuk kembali yang kedua ini, udah lumayan lah, mungkin ada sekitar setahunan lah baru balik ke situ. Waktu tadinya di situ masih pakai lampu apa tuh namanya, lampu yang pakai minyak tanah tadi. Nah, pas aku yang ke situ yang kedua itu sudah memakai udah ada listrik di situ. Karena ngeyelnya aku tuh manusia paling ngeyel dan manusia yang nggak mudah menyerah di situ ya. Berkali-kali si yang murid-muridnya tuh ngomong, mas nggak akan ketemu sama si Mbah karena Mbah lagi sakit. Itu udah 3 hari 3 malam Mbah nggak keluar dari kamar, dan muridnya nggak ada yang satu pun yang berani untuk ngomong kalau ada tamu, bahkan semuanya suruh balik. Nah aku manusia yang paling ngeyel di situ. Akhirnya aku ngomong ke mereka, nggak apa-apa Mbah, kalau misalkan nggak mau nemuin saya nggak apa-apa, niat saya silaturahmi. Tapi dengan sombongnya aku gitu, di situ itu karena aku pernah diajari untuk interaksi batin. Dalam hatiku berucap waktu itu ya, entah itu kebetulan atau terjadi, tapi katanya di dunia itu nggak ada yang kebetulan ya. Aku batin seperti ini, Mbah, aku nggak akan pulang dari sini. Aku tidak melangkahkan kakiku untuk pulang kalau nggak sampean sendiri yang ngusir aku dari sini, atau nggak sampean sendiri yang menyuruh aku pergi dari sini. Aku nggak akan pulang. Cukup lama mas, ada 1 jam lebih. Bahkan aku di situ bawa temanku tuh satu, itu kakakku sendiri waktu itu. Kakak udah ngomong, udahlah pulang kita, orangnya udah nggak mau nemuin, orang lagi sakit. Tunggu, aku yakin beliau pasti keluar. Aku yakin, aku pasti diusir sama dia. Aku nggak akan pulang kalau
Enggak, beliau sendiri yang beliau nyuruh aku Mbah pulang atau mengusir aku Sumantari tadi. dari situ. Akhirnya nggak lama tiba-tiba listriknya itu konsletnya itu bukan langsung lep mati, nggak, jadi kayak lampu disco gitu, lap 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 gitu. Di situ aku diem, aku batin lagi, kalau hanya ini dengan cara ini aku malah nggak akan pulang. Nah, orang yang di situ kan panik kan, kenapa ini lampu kok tiba-tiba berkedip terus begini, wah di senter, di nyari senter apa, barangkali ada yang ternyata nggak menemukan titik mana kontennya. Setelah aku mengucap seperti itu, aku nggak akan pulang dari sini sebelum sampean sendiri yang ngusir sampean, aku nggak akan pulang. Tiba-tiba lampu itu normal. Nah, normal, nggak lama mbahnya itu keluar. Cuman karena posisi rumah beliau itu 2 rumah ya yang dibikin, kalau orang Jawa itu malang ya, berjejer malang, yang cuman yang depan itu disekat oleh pintu. Jadi, mbah ini keluar tapi nggak langsung menuju ke aku, nggak, jadi masuk ke dapur dan menggunakan suara lantang. Tamu tadi nggak pulang. Nah, anehnya yang bikin unik ini ya, waktu di situ apa, nggak ada yang ngasih tahu kalau ada aku di situ. Dia keras bahasanya, tamu tadi nggak pulang. Karena di situ ada salah satu muridnya di dapur. Waktu dereng mbah, orang disuruh pulang dari tadi nggak pulang-pulangan gitu. Wah, di situ udah bilangin suruh pulang sekarang kan. Di situ aku akhirnya pulang. Wah, di situ aku benar-benar bersyukur lah. Itulah makanya yang aku bilang, aku ketemu sama beliau itu nggak lama, yang intinya sekali, tapi wejangan dari awal sampai akhir semua bermanfaat sampai detik ini pun, dan nggak ada yang nggak bermanfaat buat saya. Makanya walaupun pertemuan sekali itu sudah aku anggap beliau ada guruku. Makanya aku sangat menyayangkan sih ya. Jadi luar biasa lah, banyak bukan guru beliau, tapi sekarang dia sudah almarhum sih. Dan untuk guru-guru yang lain banyak. Itu yang salah satunya guru yang istilah kata yang apa ya, yang berkesan. Itu karena bukan dari pemberitahuan orang atau ini, tapi melalui pandangan batin. Tapi luar biasa sekali Mas ya, bisa bertemu, bertatap langsung aja, berawal dari seperti dibayang di angan-angan Mas ya. Bahkan ini Mas, karena waktu itu kan aku kerjaan kan nggak tani ya, karena aku juga nggak punya sawah, nggak punya ini. Waktu itu beliau ngomong sama saya tuh gini, aku dikasih salah satu amalan untuk tani kan. Ini kamu amalin, siapa tahu nanti kalau kamu apa tani atau mungkin ada orang yang membutuhkan gitu. Dan itu Mas, waktu itu di saat aku terima ya saya terima ya, nggak karena aku pikir kan aku bukan petani kan, aku orang dagang di sini. Akhirnya tetap saya terima karena aku dikasih sama, aku udah bersyukur ya. Ya terjadi Mas. Jadi sebelum aku dikasih amalan itu beliau udah pernah ngomong, karena kita menanam tanaman itu akan mendapat yang namanya rintangan, itu kadang ada hama lah atau apa dan sebagainya. Ini untuk tolak balaknya. Ternyata terjadi satu. Luar biasa. Nah, untuk membahas Sumantari sendiri itu, kalau boleh tahu itu sesepuh ataupun mungkin apa Mas, kalau yang mungkin dari pemirsa sendiri, kalau mungkin apakah orang-orang di area Tuban itu udah mengenal beliau atau gimana Mas? Maksudnya semasa beliau masih hidup. Makanya di situ yang bikin aku terkesan tuh gini, rata-rata kalau guru-guru yang aku temuin atau orang-orang hebat yang aku temuin, dia menunjukkan siapa dia, arahnya kemana dia. Nah, beda dengan Mbah Sumantari yang bener-bener di situ itu sebelum kita menyampaikan istilah kata mencurahkan apa unek-unek kita, menyampaikan apa yang jadi harapan kita, beliau itu ngomong, beliau juga nggak mau dikatakan orang pintar,
orang ngerti, nggak mau dibilang dia itu dukun, dan nggak mau dibilang beliau itu seorang kiai. Dia tetap mengatakan beliau adalah orang bodoh. Padahal ilmunya luar biasa, dalam arti ilmunya itu pemahamannya dari ilmu sejarah, dari zaman Majapahit, dari zaman ilmu apa itu namanya pemahaman kewalian dan sebagainya, beliau sangat menguasai. Terus belum apa tuh, pokoknya luar biasa lah di situ. Di situ makanya aku sangat terkesan dengan beliau, dengan apa kehidupan yang seperti itu, ilmu yang segitu luasnya ya. Beliau nggak pernah menyombongkan diri, bahkan mengatakan secara tidak langsung, entah itu dari perbuatan ataupun dari dia nggak pernah mengatakan, selalu dia bilang aku ini hanya orang bodoh yang tidak bisa apa-apa dan nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya salut di situ. Nah, rata-rata kan orang tetap menunjukkan, entah itu dari sikap atau perbuatan kan, kalau dia tuh orang ngerti, kalau dia almarhum Mbah Sumantari ini luar biasa. Di situ nggak menunjukkan sedikit pun. Bahkan setiap beliau itu mau bicara selalu ngomong seperti ini, yang terkesan buat saya begini. Jangan didengar ya Le, ini omongannya orang bodoh, orangnya ngerti apa-apa, jangan dimasukin hati, ini hanya guyon. Padahal yang dikatakan di situ itu bukan bahasa guyonan, dan itu sangat manfaat dan bermanfaat buat kehidupan. Itu yang saya salutin dan saya kagumi di situ. Emang sangat luar biasa. Dan ditambah lagi akhirnya kan karena apa ya, saya dengar-dengar dari pengakuan warga sekitar kan, dari orang-orang yang sudah tahu, udah kenal dengan beliau itu, katanya tuh muridnya beliau itu dari mana-mana, bahkan ada yang dari Bali lah, dari mana, bahkan hampir semua apa namanya, yang di setiap wilayah kan ada namanya ya orang-orang berpangkat atau apa itu kan. Nah, itu rata kenal sama beliau. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya dan perjalanannya. Mungkin untuk guru-guru Mas Yanto yang berkesan dalam hati, mungkin di ranah spiritual, apa itu Mas namanya, guru metafisika yang lain ataupun ilmu apa ya, seperti teta yang itu mungkin kita bahas di lain waktu Mas ya, untuk biar mungkin pemirsa juga tahu perjalanan dan perguruannya Mas Yanto. Terima kasih buat para penonton, buat para pemirsa ataupun para sahabat di dimanapun berada. Nanti dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih gokil lagi. Saya akan selalu bertanya. Yang ingin bertanya-tanya dengan Mas Yanto bisa nanya langsung di kolom komentar ataupun via WA langsung. Yang mau minta solusi ataupun bertanya-tanya langsung tentang pribadi, silahkan dicatat nomor WA-nya di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.